Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal hubungan antara kecepatan relatif dan gerak proyektil untuk bagian yang ketiga. Mari kita mulai. Soal ini saya ambil dari video yang pertama di latihan mandiri 1 nomor 4 yang tertinggal kemarin. Nah, begini soalnya. Sebuah pesawat perang terbang dalam arah mendatar dengan laju 200 meter per second. Pesawat tersebut dilengkapi dengan senapan yang dapat memuntahkan peluru dengan laju 400 meter per second. Suatu saat, pilot mengarahkan moncong senapan dengan membentuk sudut elevasi yaitu 37 derajat dan menembakkan peluru dengan senapan tersebut. Jika saat itu ketinggian pesawat dari tanah adalah 1 km, berapa ketinggian dan jangkauan maksimum lintasan peluru dari tanah? Mari kita selesaikan soal berikut. Yang pertama, informasi penting yang terdapat dalam soal ini saya beri tanda warna merah. Saya cetak tebal dengan warna hitam dan cetak tebal dengan warna ungu di sini. Permasalahannya saya lukiskan dalam ilustrasi berikut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu kecepatan pesawat mula-mula terhadap tanah. Saya lambangkan dengan V terhadap indeks PT atau V pesawat terhadap tanah ya. Nah, VPT itu bergerak searah sumbu X. Oleh karena itu di sini ada indeks X-nya yaitu 200 meter per second. Sementara untuk kecepatan peluru mula-mula terhadap pesawat saya lambangkan dengan V dengan indeks BP dalam arah sumbu X. Ini kecepatan peluru mula-mula terhadap pesawat. Nah, untuk VBPX-nya kalau kita urai 400-nya di sini, kita urai ke arah sumbu X, kita dapatkan hasilnya VBP cos theta sama dengan 400 kali 4 per 5 yaitu 320 meter per second. Dan untuk VBP searah sumbu Y kalau kita uraikan ke sini, kita dapatkan VBP sin theta yaitu 400 kali 3 per 5 sehingga hasilnya adalah 240 meter per second. Untuk kecepatan peluru terhadap tanah, kita dapat merumuskan sesuai dengan rumus pada kecepatan relatif. Ini saling meniadakan, kita lihat. VBT atau peluru terhadap tanah sama dengan V peluru terhadap pesawat ditambah V pesawat terhadap tanah. Kedua huruf atau indeks P ini saling meniadakan, bukti bahwa ini menggunakan rumus kecepatan relatif. Kita cari kecepatan mula-mula peluru terhadap tanah dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Untuk kecepatan peluru terhadap tanah yang searah sumbu X, kita rumuskan VBPX ditambah V kali PT. V dengan indeks PT searah sumbu X. Kecepatan peluru terhadap pesawat yaitu adalah 320 meter per second dan kecepatan pesawat terhadap tanah sendiri itu adalah 200, sehingga kalau kita jumlahkan didapatkan hasilnya adalah 520 meter per second. Untuk kecepatan peluru terhadap tanah yang searah sumbu Y, yang ini kita uraikan, searah sumbu Y kita dapatkan kecepatan peluru terhadap pesawat searah sumbu Y adalah 240, sementara pesawat tidak memiliki kecepatan terhadap sumbu Y, sehingga didapatkan kecepatan peluru terhadap tanah untuk searah sumbu Y atau gerak searah sumbu Y maksud saya itu adalah 240 ditambah 0 yaitu 240 meter per second. Akibatnya ketinggian maksimum peluru dari tanah kita dapat menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 yang dimaksud di sini adalah V0 kecepatan awal peluru terhadap tanah untuk komponen gerak searah sumbu Y dikurangi 2GH, yaitu didapatkan hasilnya 0 kuadrat sama dengan 240 kuadrat dikurang, kita substitusikan nilai gravitasinya 10, 2 kali 10 kali H, hingga didapatkan nilai H-nya itu adalah 2880 meter. Itu adalah H dari pesawat hingga ke titik maksimumnya. Sehingga didapatkan nilai ketinggian maksimumnya dari tanah, kita tinggal menjumlahkannya dengan posisinya mula-mula atau 1000 meter. Kita dapatkan nilainya adalah 3880 meter. Kemudian di sini lanjutannya untuk menentukan jangkauan maksimum peluru dari tanah. Maka kita carilah waktu peluru untuk bergerak dari semenjak ditembakkan hingga menyentuh tanah. Menggunakan rumus Y sama dengan V0 Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat, kita tambahkan dengan H0. Sehingga kita didapatkan untuk peluru bergerak dari pesawat hingga menyentuh tanah di sini, di titik terendahnya itu adalah 0. Sementara mula-mula pesawat, baik pesawat maupun peluru berada pada ketinggian 1000 meter dari koordinat X ya. Kalau saya gambar koordinatnya itu seperti ini untuk membantu saja, sehingga kita peroleh nanti bentuk persamaan kuadrat yang ini
Kalau kita faktorkan hasilnya adalah T sama dengan 51,86 second atau T sama dengan minus 3,86 second. Kemudian kita pilihlah nilai T yang positif yaitu 51,86 second hingga akhirnya kita peroleh nilai X max yang diinginkan adalah V peluru terhadap tanah searah sumbu X yaitu 520 yang sudah kita hitung tadi dikalikan dengan waktu yang positif atau 51,86 hingga didapatkan hasilnya itu adalah 2967,2 meter atau sekitar 26,9 kilo. Demikian video saya untuk contoh soal terkait gerak relatif dan hubungannya dengan gerak proyektil. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.